Kembali Bu Nani akan memberikan materi untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini Bu Nani akan memberikan materi produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12, nanti untuk kelas 12 BDP, 12 OTKP 1 dan 12 OTKP 2. Untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, nanti selama 1 tahun kita akan mempelajari 6 tema atau 6 bab. Untuk di semester 1, nanti kalian akan mempelajari 3 bab atau 3 tema. Yang pertama, harga pokok produksi. Kemudian bab kedua, perencanaan pemasaran produk. Bab ketiga, analisis laporan keuangan sederhana. Kemudian untuk semester yang kedua, nanti mempelajari 3 bab atau tema, antara lain bab yang pertama, tindak lanjut evaluasi usaha. Kemudian bab yang kedua, promosi untuk pemasaran online. Kemudian bab yang ketiga, hak atas kekayaan intelektual. Langsung kita mulai. Untuk materi tema yang pertama adalah harga pokok produksi. Untuk harga pokok produksi, nanti kita akan menentukan berapa harga jual produk. Untuk menentukan harga jual produk itu kita harus tahu tekniknya. Teknik untuk menentukan harga jual itu ada beberapa. Yang pertama mengenai modal, yang kedua bahan baku atau material, yang ketiga pembayaran tenaga kerja, keempat pengeluaran, yang kelima kelebihan produknya, kemudian yang terakhir adalah presentasi profit atau keuntungan atau laba. Itu adalah cara menentukan harga jual produk dalam harga pokok produksi. Kemudian untuk menentukan harga pokok produk itu kita harus melewati beberapa cara atau strategi. Strategi yang pertama itu adalah penetapan harga produk berdasarkan biaya atau cost based pricing. Untuk penetapan harga berdasarkan biaya itu ada 3 cara. Yang pertama, harga biaya plus. Dengan menggunakan harga biaya plus, cara menghitung harga jualnya adalah modal atau semua biaya produksi kita tambah dengan laba atau keuntungan. Kemudian penetapan harga yang kedua itu adalah harga markup. Untuk menghitung harga markup itu rumusnya dari harga beli kita tambah dengan markup. Kemudian yang ketiga, harga break even. Dalam harga break even itu nanti kita akan menentukan bahwa jumlah penerimaan itu akan sama dengan jumlah biaya. Maka bisa dikatakan break even, atau bisa kita sering beri istilah namanya adalah break even point atau BEP. Kemudian penetapan harga produk yang kedua itu berdasarkan harga kompetitor. Berarti berdasarkan dari harga pesaing. Kita harus tahu berapa harga pesaing. Kalau sudah tahu harga pesaing, berarti itu bisa kita gunakan sebagai referensi untuk menentukan harga produk dari produk yang kita tawarkan. Kemudian penetapan harga berdasarkan biaya yang ketiga itu adalah penetapan harga berdasarkan permintaan. Permintaan siapa? Ini adalah permintaan dari konsumen. Berarti kita harus tahu kira-kira minatnya konsumen itu apa yang diinginkan konsumen itu kayak apa. Jadi harus tahu, setelah itu baru kita bisa menentukan produk maupun harganya. Kemudian kita lanjut, berikutnya adalah penetapan harga pokok produksi. Untuk menentukan berapa harga pokok produksi, kita harus tahu dulu istilahnya atau pengertian dari harga pokok produksi. Yang dimaksud dengan harga pokok produksi itu adalah semua biaya atau seluruh biaya yang kita butuhkan untuk membuat satu unit barang atau produk. Nah, biaya yang dibutuhkan itu antara lain ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja maupun biaya untuk peralatan. Kemudian
setelah tahu apa itu harga produksi, kita juga harus tahu kira-kira apa atau manfaatnya dengan kita menetapkan harga pokok produksi, dan apa tujuan kenapa kita harus menghitung berapa harga pokok produksi. Kita mulai untuk manfaatnya. Untuk manfaat harga pokok produksi, yang pertama itu untuk memenangkan persaingan di pasar. Yang kedua, untuk menentukan penawaran harga jual. Yang ketiga, menghitung nilai persediaan barang jadi. Yang keempat, sebagai dasar untuk menentukan harga jual. Yang terakhir, untuk menghitung harga pokok penjualan. Jadi setelah nanti kita tahu berapa besarnya harga pokok produksi, nanti kita akan bisa menghitung berapa harga pokok penjualannya. Kemudian tujuannya, tujuan menghitung harga pokok produksi, satu, untuk menghemat dari proses produksi. Maksudnya gini, kalau kita untuk memproses atau membuat suatu produk, kita harus bisa mengusahakan agar kita hemat semua biayanya. Sehingga kalau biaya yang kita keluarkan itu lebih kecil dari produk yang kita jual, otomatis kita akan mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan yang berikutnya adalah untuk menetapkan analisis dari hasil perusahaan. Yang ketiga, untuk menilai barang yang masih dalam proses atau masih dikerjakan. Yang keempat, menilai harga yang dicapai atau yang ditawarkan. Yang terakhir, memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dapat dicapai. Itu sementara materi dari Bu Nani untuk harga pokok produksi. Nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan masih mengenai harga pokok produksi. Sebelum Bu Nani akhiri, saya minta anak-anak sekalian nanti jangan lupa untuk mengisi presensinya. Biar nanti Bu Nani tahu untuk pertemuan kedua ini siapa yang mengikuti dan siapa yang tidak mengikuti.